Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap kuat dan penuh semangat. Karena kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai di pagi ini, di mana sepanjang malam Tuhan menyertai kami di dalam istirahat. Ya Tuhan, kami mau berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini, biarlah kiranya kasih-Mu menyertai kami. Di dalam setiap pekerjaan, berilah kami hikmat agar kami mampu melakukannya dengan baik dan terus bersandar hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini benar-benar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP di hari Rabu 8 Juni 2022 tertulis dalam kitab Lukas 11 ayat 9. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Aupe hurok matuhamu, pangi dohamu ma, saina lehonon do tuhamu, lului hamu ma, saina jepangan dohamu, tuktuhi hamu ma, saina ukapona do dihamu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah dikatakan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, selagi kita masih hidup, tentu doa itu adalah seperti tarikan nafas kita. Mengapa demikian? Karena tidak semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita dapat diselesaikan dengan pikiran dan kekuatan. Tetapi doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa menjawab segala sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita. Di dalam doa kita meminta. Di dalam doa kita memohon. Tetapi ingatlah, jawaban doa adalah hak prerogatif Allah. Mengapa Tuhan belum menjawab doa-doa kita? Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Bisa saja kita salah meminta kepadanya. Bisa saja kita meminta tidak di dalam situasi yang baik dan yang benar. Atau bisa saja Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, dan itulah yang sebenarnya. Karena sering sekali kita meminta kepada Tuhan akan hal-hal yang kita inginkan, sehingga terlalu banyak yang kita anggap menjadi kebutuhan. Padahal sesungguhnya tanpa kita minta pun Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan asal kita percaya. Kitab Yakobus mencatat, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah itu benar? Ya, doa orang yang benar. Mungkin ketika kita berdoa, kita belum menjadi orang yang benar. Kita belum memintanya di dalam hati yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita sering kecewa, karena Tuhan seolah-olah tidak mendengar dan tidak menjawab doa-doa kita. Padahal sesungguhnya ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita, Tuhan sedang menunggu dan sedang menantikan kesungguhan hati kita untuk terus berdoa kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan pada kita hari ini mengatakan
agar kita terus meminta. Percayalah, kepada kita akan diberikan. Oleh karena itu, apapun yang kita perlukan, mintalah kepada Tuhan. Tentu di dalam kerendahan hati. Demikian juga ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkan. Di dalam mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, tentu kita tidak cukup melakukannya hanya dengan doa. Karena doa yang tidak disertai dengan perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengharapkan atau mendapatkan sesuatu dan kita meminta kepada Tuhan di dalam doa, maka kerjakanlah. Karena tidak mungkin makanan, minuman yang nikmat akan turun begitu saja dari surga. Kita harus bekerja, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Percayalah saudara, ketika kita terus mencari, ketika kita terus melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ketika kita mengetuk pintu, maka kita tidak akan melakukannya satu kali saja. Kita akan mengetuk dengan ketukan berkali-kali sampai pintu itu dibuka. Kuasa Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan begitu berkelimpahan yang sudah disiapkan untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, hidupmu tidak pernah berhenti di dalam berjuang di dalam kehidupan ini. Perjuanganmu haruslah engkau doakan, dan doa-doamu haruslah engkau kerjakan. Percayalah, Tuhan akan memberikan apa yang engkau perlukan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dan teruslah percaya kepada Tuhan. Dan jadikanlah doa sebagai nafas hidup yang dilakukan setiap hari, setiap waktu. Doa itu adalah nafas hidup. Seperti bernafas, tentu kita harus berdoa setiap saat. Karena nafas tidak mungkin kita lakukan satu kali satu hari. Kita tarik sekarang, lalu kita tunggu sampai malam berlalu, besok pagi kita tarik lagi. Tidak bisa. Atau bahkan sekali seminggu, tidak bisa. Tetapi selama kita membuka mata, selama kita masih hidup, nafas adalah bagian dari kehidupan kita. Demikianlah doa. Doa itu pun adalah nafas hidup kita. Tanpa doa, kita akan mati. Dan teruslah semangat dalam menjalani hidup. Percayalah, doa bisa mengubah segala sesuatu. Kalau sekarang hidupmu sedang bergumul, berdoalah. Kalau sekarang engkau sedang sakit, berdoalah. Kalau sekarang engkau sedang menghadapi persoalan yang berat, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan dengan kekasih, hubungan dengan keluarga, percayalah, serahkanlah semuanya kepada Tuhan di dalam doamu. Tuhan akan menjawab. Ketika engkau percaya, mujizatnya akan dinyatakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk terus berdoa kepadamu. Biarlah kami tetap percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah lepas daripada Engkau. Bapa, berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang berduka. Berikan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan, yang menderita di dalam sakit penyakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ketahui. Oleh karena itu, kami memohon Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkan dan teguhkanlah iman saudara-saudara kami yang sedang goyah dan lemah. Dan biarlah hidup kami dipulihkan dan dibenarkan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pekerjaan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya penyertaan-Mu lah yang menguatkan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.